Kenapa sih dia tiba-tiba menjaga jarak sama kamu? Ya, menjauh dari kamu. Ya, mungkin dia sulit dihubungi, mungkin kalau misalnya lagi ngobrol ini tidak seperti biasanya, tidak sedekat biasanya. Kamu merasanya seperti itu ya teman-teman ya. Sudah mulai banyak yang ditutup-tutupi, sudah mulai merasa nggak nyaman kamu gitu ya teman-teman. Untuk kamu yang sedang merasakan hal ini, kita cari tahu alasan dia menjaga jarak sama kamu ya, atau bahkan sudah di tahap tiba-tiba menghilang. Dia ini bisa siapa saja, mungkin pasangan kamu, mungkin orang yang lagi dekat sama kamu dalam hal cinta, mungkin teman kamu ya. Nanti tanyakan di dalam hati kamu pertanyaan tadi, alasan dia, sebutkan namanya dia sambil bayangkan wajahnya ya, alasan dia tiba-tiba menghilang dan menjaga jarak dari kamu. Teman-teman, itu dia tema atau judul general reading kita kali ini. Langsung aja ya. Nanti segala sesuatunya tinggal diambil yang resonate-nya saja teman-teman ya. Ikuti kata hati kamu, intuisi kamu. Apakah bacaan ini untuk kamu atau tidak ya? Kalau memang bukan untuk kamu, tidak resonate sama kamu, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, ya sudah, jangan dipaksakan ya teman-teman. Tinggalkan saja, jangan terlalu diambil perasaan. Oke, kita langsung ya. Coba tanyakan di dalam hati dan pikiran kamu ya, kenapa si dia ini tiba-tiba menjaga jarak dari kamu atau bahkan sampai menghilang. Dianya ini bisa kamu ganti namanya orang ini ya, sambil kamu bayangkan wajahnya. Oke, sudah keluar. Alasan dia, orang ini tiba-tiba menjauh dari kamu ya, menjaga jarak dari kamu bahkan menghilang ya. Alasan orang ini tiba-tiba menjauh dari kamu. Oke. Di sini ada Eight of Swords, di sini ada King of Pentacles. Oke. Alasan orang ini tiba-tiba menjauh dari kamu. Di sini ada The Magician, di sini ada Five of Cups. Oke, satu kartu lagi. Alasan orang ini tiba-tiba menjauh dari kamu. Coba sebutkan namanya dia, bayangkan wajahnya dia yang ingin kamu tanyakan ya teman-teman ya. Oke, satu kartu lagi Swasta. Alasan orang ini tiba-tiba menjauh dari kamu bahkan menghilang ya. Sulit untuk dihubungi, kamu merasa dia kok ngobrol sama kamu tidak seperti biasanya, tidak senyaman biasanya, tidak seterbuka biasanya. Ya kerasa ya teman-teman, kalau orang menjaga jarak sama kita tuh kan kerasa banget ya kitanya ya. The Fool. Oke guys. Di sini aku merasakan hampir semua energi zodiak ada di sini ya. Entah energi zodiaknya kamu atau orang-orang yang kamu tanyakan ini. Oke teman-teman, siapapun yang kamu tanyakan di sini ya, entah orang yang pernah dekat sama kamu dalam hal cinta, kamu pendekatan gitu ya, atau ini teman kamu, siapapun. Ini kenapa dia tiba-tiba menjauh dari kamu, menjaga jarak atau bahkan menghilang? Ya, ada rasa tidak percaya diri yang dia rasakan dari kamu. Ya. Ada Eight of Swords. Ada rasa tidak percaya diri yang dia rasakan. Ya, mungkin orang ini membanding-bandingkan ya antara dirinya dia sama kamu gitu ya, tanpa kamu sadari. Karena mungkin orang ini sebenarnya orang yang cukup tertutup. Dia tidak seterbuka itu selama ini sama kamu. Meskipun kamu masih dekat sama dia gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari masih ada beberapa hal yang dia sembunyikan dari kamu. Salah satunya adalah rasa tidak percaya dirinya dia kalau sedang berhadapan sama kamu, kalau sedang berdealing dengan kamu, kalau sedang bercakap-cakap sama kamu ya, kalau sedang bersama kamu lah intinya ya teman-teman. Ini aku lihat ada Eight of Swords dan ada King of Pentacles. Ini alasan dia tiba-tiba menghilang karena dia sering sekali membanding-bandingkan ekonominya dia, karirnya dia ya dengan kamu. Jadi mungkin rasa tidak percaya dirinya dia yang selama ini dia sembunyikan, dia tidak berani katakan sama kamu, ini sudah tidak bisa diterbendung lagi ya, sudah tidak bisa terbendung lagi. Jadi dia memutuskan ya untuk menjauh dari kamu gitu ya. Dia berasumsi sendiri nih, dia berasumsi, dia menilai-nilai sendiri, dia membanding-bandingkan sendiri dirinya dia sama kamu gitu ya, terutama dalam hal karir, ekonomi gitu. Itu yang membuat dia tiba-tiba menghilang, menjaga jarak, sudah mulai merasa nggak nyaman lah ngobrol sama kamu. Kamu pun merasakan hal itu ya, makanya kamu melihat video ini. Oke, di sini aku lihat
Ya ada kesedihan, ada Swords, ada Five of Cups. Ini ada kesedihan yang dia rasakan. Dia mungkin lagi terfokus dengan kesedihannya itu, rasa-rasa kehilangannya dia itu. Dia tahu sih setiap kehilangan dalam hal karir, pekerjaan, atau kehilangan teman misalnya, dia tahu setiap manusia itu pasti mengalami ujian, cobaan. Tapi selama kita masih bisa berharap, masih dipenuhi dengan harapan lah, ya, semua akan selesai kok pada waktunya nanti, gitu ya. Selama kita terus berharap, berdoa, berusaha, gitu kan. Dia tahu tentang hal itu, dia tahu. Di sini ada Five of Cups ya. Tapi kadang-kadang dia terlalu terfokus dengan rasa sedihnya itu, rasa kecewanya dia itu, ya, kesedihan yang dia alami saat ini, dia terlalu terfokus dengan itu. Jadi ketutup semua tuh. Ya, pengetahuan dia tentang harapan, pengetahuannya dia tentang hubungan kamu dengan dia, ya, dia kenal sama kamu, mungkin dia tahu kalau kamu orangnya nggak suka ngejudge, kamu orangnya cukup terbuka dengan masalah-masalahnya dia. Cuman ada beberapa orang yang memang kalau tahu nih hal-hal positif yang ada di sekitarnya dia, gitu ya, tentang cintanya dia, mungkin hal-hal positifnya ya, tentang banyak harapan sebenarnya untuk dia. Tapi kadang-kadang manusia seperti itu, teman-teman. Suka terlalu berlebihan, terjatuh dalam kekecewaannya dia sampai dia ketutup nih. Mata hatinya dia, matanya dia, pikirannya dia ketutup sama semua hal-hal yang baik, semua hal-hal positif yang ada di sekitar dia. Pokoknya dia pengen bersedih dulu nih. Pokoknya aku pengen sedih dulu, jangan ganggu. Gitu ya. Jadi menutup semua hal-hal positif yang sebenarnya ada di sekitar dia. Nah, ini yang membuat dia tiba-tiba menjauhi kamu. Gitu ya, karena dia lagi pengen sendiri aja gitu. Kalau aku lihat ya teman-teman ya, ada Eight of Swords dan ada Five of Cups, lagi pengen sendiri aja gitu ya. Dia tahu kamu selalu bersama dia, entah ini pasangan kamu, entah ini orang yang pendekatan sama kamu dalam hal cinta ya, apa ini teman kamu, sahabat kamu gitu. Dia tahu kamu ada untuk dia. Tapi ya kadang-kadang dia merasa dia kuat. Kadang-kadang dia merasa pokoknya aku pengen sendiri mengatasi semua masalahku, gitu ya. Jadi dia lagi pengen sendiri aja gitu teman-teman ya. Di sini ada King of Pentacles, The Magician. Orang yang kamu tanyakan ini orang yang banyak maunya, ya, nggak pernah puas dengan apa yang dia miliki saat ini, apapun itu ya. Mungkin orang ini sebenarnya sudah punya banyak hal yang selama ini dia manifestasikan, selama ini dia usahakan dan doakan. Tapi ya karena memang orang yang belum puas dengan yang dia miliki saat ini ya dia pengen fokus dengan keinginannya dia. Ada The Magician. Ya, terutama ada King of Pentacles di sini juga ya. Orang ini lagi fokus dengan mimpi-mimpinya dia, terutama dalam hal karir dan perekonomian. Mungkin dia lagi fokus dengan bisnisnya dia, gitu ya. Karena aku lihat dari King of Pentacles, orang yang kamu tanyakan ini businessman, businesswoman, dia wira swasta. Mungkin dia lagi fokus dengan hal-hal itu. Ya teman-teman, atau bisa juga nih banyak mimpinya nih, banyak yang dia manifestasikan ya, banyak yang ingin dia raih. Jadi dia seperti lagi fokus dengan satu hal, bahkan beberapa hal yang dia inginkan, sedikit melupakan orang yang selama ini di sampingnya, sedikit melupakan kamu lah intinya ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi dia fokus dengan mengejar mimpi-mimpinya dia jadi kayak tidak terlalu memfokuskan dirinya dia ke kamu sebagai teman atau sebagai pasangan ya teman-teman ya. Bukan dia tidak mengingat kamu, tapi memang ada beberapa orang ya teman-teman, ada beberapa orang yang memang seperti itu ya sifatnya. Kalau dia lagi fokus sama apa yang dia inginkan, apa yang dia kejar gitu ya, pokoknya fokus sama impiannya dia lah, entah dalam hal cinta misalnya, ada seseorang yang mengejar cintanya dia tapi akhirnya melupakan temannya dia. Ada yang lagi fokus dengan pekerjaannya dia, atau mimpi-mimpi kan banyak ya teman-teman. Terus dia mungkin tanpa dia sadari atau sadari sekalipun ya teman-teman, mungkin tanpa dia sadari atau dia sadari sekalipun, memang ini udah sifatnya dia aja gitu ya. Ya dia melupakan kamu, menjauhi kamu, bukan melupakan, menjauhi kamu ya, sedikit menjaga jarak gitu ya, karena dia lagi fokus dengan apa yang dia manifestasikan selama ini gitu ya teman-teman. Ada The Fool. Mungkin untuk kamu yang selama ini mungkin lagi deket sama seseorang dalam hal cinta nih ya, kenapa dia tiba-tiba terkesannya kok tidak nyaman ya ngobrol lagi sama kamu, tidak sedekat dulu lah
gitu ya. Kayaknya orang ini memang memutuskan untuk melepaskan kamu secara sepenuhnya. Untuk kamu yang lagi pendekatan, atau kamu mungkin pacaran sama orang ini, kenapa dia tiba-tiba sulit dihubungi, kenapa dia tiba-tiba menghilang gitu ya teman-teman, menjaga jarak sama kamu. Di sini ada the Fool. Kayaknya memang dia pengen melepaskan dirinya dia sama kamu. Karena apa? Orang ini bukan tipikal orang yang memang bisa terikat dalam satu hubungan cinta. Ya, belum bisa terikat dalam satu hubungan cinta. Atau mungkin saja, teman-teman, aku akan jelaskan hasil readingannya apa adanya ya. Mungkin saja tadinya dia pengen pendekatan sama kamu. Dia pengen jalanin dulu gitu. Lihat aja nanti ke depannya seperti apa. Dan kemudian setelah dia jalanin sama kamu, kok dia merasa nggak srek ya sama kamu, kok dia merasa banyak ketidakcocokan ya sama kamu, kok dia merasa banyak beberapa sifat itu berbeda ya sama kamu. Atau memang sesimpel orang ini jiwanya bebas aja, dia berjiwa bebas, jadi ternyata dia menyadari bahwa dirinya ini belum siap untuk punya hubungan cinta. Mungkin seperti itu. Ambil yang resonate-nya ya teman-teman ya, kenapa dia menjaga jarak sama kamu atau bahkan menghilang, karena memang orang ini belum bisa terikat dalam satu hubungan gitu ya, hubungan cinta. Atau memang dia tipikal orang yang memang berteman aja sama siapapun ya, tipikal orang yang bisa mau berteman dengan siapapun gitu ya. Jadi dia nggak mau tuh cuma berteman sama kamu aja gitu ya. Kalau kamu yang kamu tanyakan ini tentang teman kamu, sahabat kamu, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak cocok jangan terlalu diambil perasaan, ini fun reading untuk hiburan ya teman-teman. Ya, rata-rata sini secara energi ya teman-teman ya, secara energi aku rasakan ada the Magician, ada the Fool. Kenapa orang ini menjaga jarak sama kamu? Sulit dihubungi. Pokoknya kamu tuh merasa sudah tidak seterbuka itu sama dia. Dia pun sebaliknya sama kamu seperti itu. Nggak nyaman lah udah mulai sama dia gitu ya. Atau bahkan ada yang menghilang. Ini orang lagi menikmati hidupnya banget. Lagi ingin menikmati hidupnya banget tanpa terlalu terfokus dengan satu orang. Misalnya kamu. Misalnya dia tidak ingin hanya berteman dengan kamu. Misalnya dia tidak ingin hanya punya kamu, misalnya dalam hal cinta gitu ya, dia masih ingin memilih gitu ya. Atau mungkin bahkan dia mungkin dalam hal cinta ya, dia bukan tipikal orang yang siap untuk berkomitmen dalam satu hubungan gitu ya teman-teman ya. Ada yang fokus dengan karirnya dia, bisnisnya dia, pokoknya mimpi-mimpinya dia gitu ya. Ada yang memang karena minder nih ya, seperti tadi di awal aku sudah jelaskan. Oke, kita cari tahu yuk teman-teman yuk. Lalu bagaimana sih hubungan kamu ke depannya sama dia? Entah dalam hal cinta yang kamu tanyakan ya, orang yang lagi dekat sama kamu gitu, bahkan pacar kamu gitu ya. Atau yang kamu tanyakan adalah teman kamu. Lalu bagaimana ke depannya hubungan kamu dengan dia? Apakah akan membaik? Apakah dia akan menghampiri kamu lagi? Atau bagaimana ya, kita lihat. Lalu bagaimana hubungan kamu dengan dia ini? Ya, tanyakan di dalam hati kamu. Lalu bagaimana ke depannya hubungan kamu dengan dia ya, teman-teman? Lalu bagaimana hubungan kamu ke depannya sama orang ini? Di sini ada Death. Di sini ada Knight of Wands. Oke. Di sini ada Queen of Cups dan di sini ada The Magician. Oke, hubungan kamu ke depannya ini kayaknya akan membaik ya, teman-teman. Ya, hubungan kamu dan dia, entah dia yang dalam hal cinta ya, entah kamu pendekatan sama dia, atau ini kita ngomongin pacar kamu lah ya. Atau kita ngomongin kamu berteman dengan orang ini. Teman-teman, kedepannya hubungan kamu akan membaik. Dia akan datangin kamu. Ada Death, ada Knight of Wands, ada Death ya. Di sini akan banyak perubahan yang kamu rasakan dari sifatnya dia, dari sikapnya dia, dari kelakuannya dia ke kamu ya, teman-teman. Ya mungkin kamu akan ngomong apa adanya sih sama orang ini. Kalau kamu tersinggung dengan sikapnya dia gitu ya. Ya seperti itu ya, teman-teman. Akan ada pembicaraan dari hati ke hati antara kamu dan dia. Mungkin kamu akan mencurahkan semua isi hati kamu, kekesalannya kamu dengan sikapnya dia dan sebagainya ya. Akan ada pembicaraan dari hati ke hati. Ini akan ada banyak perubahan ke arah yang positif tentunya. Di sini ada Death. Ya, ke arah yang positif. Nanti ke depannya hubungan kamu sama dia akan baik-baik saja. Dia yang akan menghampiri kamu. Karena kan dia yang memutuskan untuk menjauh. Entah dia sadari atau tidak sadari ya, teman-teman ya. Karena memang dia fokus sama mimpi-mimpinya dia gitu ya. Mungkin dia bukan tipikal orang yang bisa membagi-bagi pikirannya dia gitu ya, membagi waktunya dia antara kamu dengan mimpi-mimpinya dia. Mungkin tipikal seperti itu. Atau memang dia fokus sama kesedihannya dia, lagi nggak mau berbagi nih sama siapapun termasuk sama kamu, lagi pengen sendiri aja. Seperti itu ya, tinggal diambil yang resonate-nya saja. Atau bahkan dia yang memang lagi minder banget sama kamu dalam hal keuangan gitu ya, dalam hal karir ya. Dia jadi seperti ingin menunjukkan dirinya dia, bahwa dia juga bisa seperti kamu. Ini akan ada perubahan yang ke arah positif antara kamu dengan orang ini yang kamu tanyakan. Ya, dia akan datang. Dia akan katakan kepada kamu, dia akan meminta maaf. Di sini ada Queen of Cups ya, ada permintaan maaf, ada penjelasan dari dia kenapa dia
seperti ini dan seperti itu gitu ya teman-teman, karena memang orang ini lagi asik sama dunianya ya, karirnya dia, mungkin dia lagi berusaha untuk menghealing hatinya dia tanpa ada bantuan dari orang lain, dia merasa kuat gitu ya, misalnya seperti itu teman-teman. Di sini ada The Magician ya, mungkin ini sedikit saran dari kamu. Kalau kamu mengalami hal seperti ini gitu ya, marah boleh, kecewa boleh, tapi jangan terlalu mempengaruhi semua aktivitas kamu. Jangan sampai kamu tidak produktif ya teman-teman, hanya karena kekesalan kamu sama mereka ini yang kamu tanyakan ya. Coba sibukkan diri kamu juga, raih mimpi kamu juga, karena biarkan semesta yang mengatur semuanya, hubungan kamu dengan dia, bahkan hubungan kamu dengan teman kamu ini. Kalau kamu bertanya soal teman kamu sibuk, dia sibuk, ya sudah, kalau kamu merasa dia lagi nggak mau diganggu, ya biarkan saja teman-teman. Kalau kamu masih berjodoh dengan dia, semesta akan merestui itu semua. Dan kenyataannya, ya, untuk sebagian besar dari kamu, hubungan kamu dengan dia yang kamu tanyakan ini akan membaik. Ya, perubahannya ke arah positif. Dia akan menjelaskan bahwa dia begini, dia begitu, kenapa dia menjauh. Ya, ada permintaan maaf, ada rekonsiliasi, ingin berteman kembali, ingin menjalin hubungan cinta kembali. Ya, di sini ada The Magician. Bahkan banyak dari kamu dia akan menjelaskan soal mimpi-mimpinya dia nih yang tadinya dia tidak bisa ungkapkan sama kamu. Mimpi-mimpinya dia yang membuat dia secara tidak sengaja atau secara dia tidak inginkan, sebenarnya tidak sadari mungkin gitu ya, mimpi-mimpinya dia ini yang membuat dia fokus sama itu, jadi sedikit menjaga jarak sama kamu ya teman-teman ya. Banyak yang akan dia jelaskan sama kamu, akan ada rekonsiliasi, akan ada permintaan maaf dari orang ini, perubahan yang ke arah positif antara kamu dengan dia. Ada Queen of Cups, ada pernyataan cinta dari dia ya ke kamu. Mungkin setelah dia mendapatkan semua mimpinya dia, mungkin setelah dia merasakan ada perbaikan secara ekonomi dan karir, dia semakin percaya diri untuk menyatakan cintanya sama kamu, mungkin seperti itu. Intinya, untuk siapapun yang kamu tanyakan di atas, hubungan kamu dengan orang ini di depannya ini memang akan membaik, pelan tapi pasti ya teman-teman, akan membaik. Ya, kamu bisa deh tuh kalau dia datang ke kamu bisa mengungkapkan semua amarah kamu, kekecewaan kamu selama ini, ya, demi perbaikan hubungan ini. Tapi kalau misalnya marah itu manusiawi sekali teman-teman, tapi ungkapkan dengan cara yang elegan lah ya teman-teman ya. Kalau kamu ingin hubungan kamu dengan dia ini yang kamu tanyakan ini membaik, tapi kenyataannya memang dia akan menghampiri kamu ya, dia akan datang gitu ya, setelah semua misi-misinya dia itu selesai, setelah dia baru teringat kembali sama kamu gitu ya. Oh iya, aku masih punya teman si ini gitu ya. Oh iya, aku kan pernah dekat sama ini gitu. Oh iya, aku masih punya pacar gitu, setelah dia teringat itu ya teman-teman ya. Jadi sedikit saran dari aku ya teman-teman, dan aku lihat dari tebaran kartu kamu ya, kamu juga lakukanlah kegiatan kamu ya. Kamu juga harus produktif. Kalau dia bisa seperti itu, kamu pun bisa ya. Ya, kejar mimpi kamu. Ya, toh juga masih banyak kan mimpi-mimpi kamu gitu ya. Sibukkan diri kamu teman-teman. Jadi jangan terlalu terfokus dengan kekecewaan kamu sama mereka ini. Bertanya boleh dalam hati gitu ya. Bahkan kamu bisa bertanya secara langsung sama dia. Tapi kalau misalnya tidak ada tanggapan positif dari dia, ya sudah, lepaskan saja dulu. Ya. Oke, saran untuk kamu teman-teman ada Dance with Life, do something to change your energy. Oke, di sini ada Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Di sini ada Leap, you go first, the universe will catch you. Get grounded. Oke. Saran untuk kamu ya, ini validasi teman-teman ya, seperti tadi saran aku sedikit, ada Dance with Life, ada Lemuria, ada Leap, ada Get grounded. Teman-teman, kalau dia menyibukkan dirinya, dia sibuk dengan PR-nya dia, dengan mimpinya dia, dengan kesedihannya dia, dengan proses healingnya dia, apapun yang dia lakukan ketika dia memutuskan untuk menjauhi kamu atau bahkan menghilang gitu ya teman-teman ya. Dia bisa, kamu pun bisa. Dia bisa produktif, kamu pun bisa. Marah, manusiawi. Kecewa, manusiawi. Sedih, tiba-tiba dijauhin tanpa alasan misalnya, itu manusiawi sekali. Bersedih sementara tidak apa-apa, merasakan kesakitan itu, kekecewaan itu manusiawi sekali, tapi jangan lama-lama teman-teman. Jangan terus membatasi semua produktivitas kamu, kekreativitasannya kamu. Ya teman-teman, setelah kamu bersedih, ya dengan cara mungkin lepaskan kesedihan itu, kekecewaan itu dengan berdoa, menyendiri, menyepi sebentar, bawa doa semua kekecewaan kamu, tenangkan diri kamu. Setelah itu bangkit lagi. Ya, jalani hari-hari kamu. Ya, teman-teman, biarkan semesta yang mengatur semuanya. Toh kamu sudah berusaha untuk mendekati dia, bertanya, ada apa sih? Kayak gitu-gitu ya, banyak bertanya lah kamu ya. Karena memang pada akhirnya mungkin semesta akan mendatangkan dia lagi untuk kamu.
ada perbaikan di dalam hubungan kalian, agar ada rekonsiliasi, berteman kembali, terjadinya hubungan cinta. Setidaknya ada kata maaf dari orang ini ke kamu, ya teman-teman ya. Lakukan hobi kamu, dance with life. Ya, banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk merubah energi kamu yang tadinya marah, kecewa, jadi jauh lebih baik, jadi jauh lebih positif. Mungkin kamu punya hobi nyanyi, ngedance, ya. Mungkin kamu nonton, membaca, apapun hobi kamu, lakukan saja untuk merubah energi kamu yang tadinya negatif banget jadi perlahan tapi pasti menjadi jauh lebih positif gitu ya. Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Ya, kebahagiaan itu kamu yang menciptakan. Ya, semesta sudah menyediakan semuanya untuk kamu. Kalau kamu suka ke alam, lakukan saja untuk merilis energi negatif itu. Ya, semesta sudah menyediakan semuanya untuk kamu, tinggal kamu yang memanfaatkannya secara baik gitu ya, secukupnya saja gitu teman-teman ya. Kebahagiaan kamu yang tentukan sendiri, bukan tergantung dari pasangan kamu, bukan tergantung dari teman kamu. Ini ada lip, lakukan saja apa yang kamu inginkan selama itu positif. Jangan khawatir, semesta mendukung kamu teman-teman ya. Ada Lemuria, semesta mendukung kamu selama itu positif. Kamu berteman dengan orang-orang yang positif, didukung dengan orang-orang yang positif. Apapun yang mau kamu lakukan itu positif ya teman-teman, untuk merubah energi kamu jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya gitu. Semesta akan mendukung kamu. Di sini ada great grounded. Kalau kamu memutuskan untuk sendiri dulu, ya udah nggak apa-apa, lakukan aja yang kamu inginkan ya. Ada get grounded. Ini salah satu cara mungkin misalnya kamu suka alam, kamu bisa jalan-jalan ke alam ya. Manfaatkan alam yang seindah itu untuk kamu bermeditasi, menyendiri, menyepi gitu ya. Kalau apapun yang mau kamu lakukan, kamu mau menyendiri dulu, kamu mau melakukan hobi-hobi kamu dulu, selama itu positif, bisa merubah energi-energi negatif itu menjadi positif, membuat pikiran kamu jadi jauh lebih positif dibandingkan sebelumnya, lakukan saja teman-teman ya. Entah kamu sendiri aja atau kamu mungkin minta ditemenin sama keluarga ya, sama teman-teman terdekat kamu, bebas gitu ya. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Oke, sedikit saran lagi untuk kamu, ada water and ocean ya, or ocean, courage. Ada water, mungkin ada dari kamu ini suka hal-hal yang berhubungan dengan air ya, pantai, danau, dan sebagainya, itu yang ada hubungan dengan air. Lakukan saja teman-teman ya. Seperti tadi aku jelaskan, kalau kamu mau melepaskan energi kekecewaan ini ke alam gitu ya. Alam itu kan bukan hanya pegunungan, tapi kan ya itu yang ada hubungan dengan air. Lakukan saja ya, bersentuhan dengan air ini bisa membuat kamu jadi sedikit rileks ya teman-teman. Di sini ada courage. Kalau kamu memang nanti ada waktunya untuk mengungkapkan semua kekecewaan kamu sama dia, ya berani aja untuk mengungkapkan itu semua apa adanya, tapi dengan cara yang elegan ya teman-teman ya. Kamu boleh kecewa sama dia, tapi jangan bermusuhan sama dia gitu ya. Oke teman-teman, itu dia alasan dia ya menjauhi kamu, menjaga jarak dari kamu. Semoga cocok ya. Bye bye.